jemaat sekalian, hari ini, hari Minggu Tuhan sudah jadikan, Tuhan sudah berikan pada kita. Mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai, kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh baik. Engkau sungguh luar biasa, kasih setiamu selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami boleh siap Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini, hari yang indah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, beracaralah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami boleh mendapatkan mujizat yang nyata dari Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sudah merasakan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama kita angkat penyembahan ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
kita menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan kita. Sama-sama kita angkat penyembahan ini. Tuhan, shalom, haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tidak terasa ini minggu yang kedua di tahun 2021. Begitu cepat ya Bapak Ibu. Tapi hari ini ada berkat yang jauh lebih besar daripada itu. Kita diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Kita boleh memuji menyembah Tuhan kita. Pujian sudah dinaikkan, penyembahan sudah dinaikkan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan saat ini membawa satu dupa harum ke hadapan Bapa kita. Dan kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita harus percaya Bapak Ibu Saudara,
bahwa yang harus kita prioritaskan adalah tinggal di dalam Yesus ya. Minggu lalu sudah kita bahas bagaimana tinggal di dalam Yesus, dan hari ini kita akan gali lebih dalam lagi. Mari siapkan hati kita, kita berdoa bersama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami ingin bertumbuh di dalam keselamatan itu dan menghasilkan buah. Dan kami ingin tinggal di dalam Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa firman Tuhan akan disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Kami yang menyampaikannya, hamba-Mu yang menyampaikannya, dan kami yang mendengar dimanapun berada. Baik di rumah, di mana saja kami menyaksikan platform ini Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan sama, Tuhan kami sama, dimanapun ada sama. Dan kami percaya lawatan Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan, mujizat terjadi. Pada saat kami mendengarkan sabda firman Tuhan, hati kami dibangkitkan, dikuatkan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang tinggal menerima judul khotbah saya hari ini, Yesuslah pokok kebenaran. Haleluya. Yesuslah pokok kebenaran. Mari kita dengar bersama-sama firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesuslah pokok kebenaran, artinya Yesuslah pokok anggur yang benar. Kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bahas ya. Yesuslah pokok kebenaran, Yesuslah pokok anggur yang benar. Itu artinya Yesuslah pokok yang ditanam oleh Tuhan untuk dunia ini memperoleh keselamatan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 1 ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Puji Tuhan. Yesuslah pokok kebenaran, Yesuslah pokok anggur yang benar. Tidak ada di dunia ini pokok anggur yang lain yang ditanam oleh Bapa, yang dimana kita akan mendapatkan keselamatan. Ya. Yesus dari surga dikirim, firman menjadi manusia. Lahir sebagai bayi, menjadi raja yang akan datang kembali. Karya keselamatan sudah kita terima. Tapi kita mesti ingat, ada pesan yang disampaikan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yesuslah pokok anggur yang benar, Yesuslah pokok kebenaran itu. Jangan kita tinggal di luar dari pokok ini. Jangan kita sepertinya kita mengaku kita Kristen, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya. Kita tidak hidup seperti yang Yesus mau. Marilah kita mengakui Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita di dalamnya, supaya kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kalau Yesus pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya, maka akar-akar dari pohon itu akan memberikan kita kehidupan, protein, vitamin. Secara rohani artinya apa? Kesegaran, kesanggupan. Kalau kita terlepas dari pokok anggur itu, maka kita tidak akan mendapatkan suplai, kesegaran, kekuatan, damai sejahtera, kemampuan daripada surga. Dan ini dilihat oleh Raja Daud, raja yang hidup beratus-ratus tahun, beda waktu. Dia mendapatkan satu penglihatan. Mari kita gali bersama. Mazmur 80 ayat 8. Mazmur 80 ayat 8. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Raja Daud melihat bahwa Yesus dibawa lari ke Mesir oleh Yusuf dan Maria, dan dari sana Yesus pulang kembali kepada bangsanya. Inilah yang dijelaskan oleh Raja Daud. Kau ambil pohon anggur itu dari Mesir dan kau tanam pohon itu. Raja Daud menjelaskan bahwa Bapa sendirilah yang menanamnya. Diambil dari Mesir, ditanam. Mazmur 80 ayat 15. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Jelas Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pohon yang ditanam oleh Bapa sendiri. Benarlah, nyatalah bahwa Yesus itu dari surga, ditanam di dunia ini sebagai pokok anggur yang benar,
supaya kita mendapatkan keselamatan di dalamnya. Marilah tinggal di dalam Yesus itu. Singkirkan yang lain yang menghalangi kita untuk tinggal di dalamnya. Haleluya. Yesuslah pokok anggur yang ditanam oleh Bapa. Nubuatan bahwa dia akan dibawa ke Mesir terjadi. Nubuatan bahwa dia kembali dari Mesir ditanam oleh Allah terjadi. Inilah yang dilihat oleh Raja Daud. Raja Daud melihat jauh ke depan. Dan itu sebenarnya Tuhan berikan kepada kita hari ini, supaya kita mengerti bahwa Yesuslah pokok yang ditanam oleh Bapa. Dan Yesus menjelaskan ini kepada Yohanes waktu menjelang dia ditangkap, Bapak Ibu Saudara. Ini pesan-pesan terakhirnya kepada Yohanes, bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Apalagi pesan Yesus berikutnya, yaitu Yohanes 15 ayat 5 dan 6 ya. Pesan kepada Yohanes juga pesan kepada kita yang hidup di tahun 2021. Yohanes 15 ayat 5 dan 6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat selanjutnya ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, waktu kita tinggal di dalam Yesus, kita berbuah banyak. Kenapa kita tidak mau tinggal di dalam Yesus? Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, tinggallah di dalam Yesus. Mungkin yang kita lihat tidak seperti yang kita inginkan, sehingga kita mulai khawatir. Tuhan katanya aku mau berbuah banyak. Tetapi kita setuju dengan berbuah banyak, tetapi kita tidak setuju dengan tinggal di dalam Yesus itu sendiri. Nah, yang berbahaya adalah waktu kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak tinggal di dalamnya, dan kita menjadi kering dan kita mulai tidak menjadi berkat, malah menjadi apa? Menjadi beban bagi orang-orang sekeliling kita. Marilah setiap kita tinggal di dalam Yesus. Karena kalau kita di luar dari Yesus itu, kita akan menjadi kering. Dan kering ini menular, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah mulai kering, sudah mulai keluar roh-roh komplain, roh tidak percaya, dan itu pelan-pelan, tapi dia menular ke kiri kanan. Bayangkan Bapak Ibu membawa virus, menular kepada istri, menularkan virus itu kepada anak, kepada orang-orang di gereja, kepada orang-orang di sosial kita, kehidupan sosial, orang-orang di sekitar arisan kita. Karena kekeringan itu menjadi satu penyakit sekarang. Manusia tetap ke gereja mengaku Yesus, tetapi tidak ada kesegaran di dalam hidupnya. Dan yang membuat mereka kering dan menjadi lebih kering lagi, karena apa? Karena khawatir. Marilah kita lepaskan roh kekhawatiran dan hiduplah mulai percaya kepada Tuhan. Haleluya. Lepaskan rasa khawatir itu. Itu yang membuat kita kering. Itu yang membuat kita terpisah dari Yesus. Jangan sampai kekhawatiran memutuskan dan membawa kita keluar dari tinggal di dalam pokok itu. Marilah kita berbuah banyak dan marilah kita tinggal di dalam Tuhan dan jauhkan rasa kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan. Pilihlah hari ini di minggu kedua tahun 2021 untuk tidak hidup dengan khawatir. Khawatir ini membawa kekeringan. Semakin hari semakin khawatir, semakin kering, dan banyak orang semakin stres, semakin hilang damai sejahtera. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mulai kita terganggu tidur, sudah mulai terganggu penyembahan, baca Alkitab sudah mulai terganggu karena kekhawatiran mulai menghimpit kita, menghantam kita. Tetapi puji nama Tuhan, hari ini kita harus lepas dari kekhawatiran. Kita harus keluar dari rasa takut itu bersama Yesus ya. Saya baca firman Tuhan Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22 katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu.
akan apa yang hendak engkau makan. Jangan khawatir pula akan apa pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Yesus berkata, kebutuhan sandang, pangan, papan, jangan kita khawatir. Kalau Yesus sudah berkata, jangan kita khawatir akan makanan dan pakaian, artinya apa? Yang basic saja Tuhan penuhi kepada kita. Berarti kita akan apa? Menikmati kelimpahan itu di dalam Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, marilah kita tinggal tertanam di dalam Tuhan, karena Yesuslah pokok anggur yang benar. Haleluya. Marilah kita lepaskan kekhawatiran kita. Firman Tuhan katakan, asal cukup makan dan minum dan pakai, cukuplah. Jangan kita terhimpit oleh desakan-desakan sosial media, desakan-desakan dari lingkungan, mungkin dari arisan, komunitas, keluarga, yang mengharuskan kita memiliki ini, memiliki itu. Sekarang ini zaman sudah begitu berubah, sehingga seolah-olah kita hidup untuk orang lain. Kalau tidak hidup sesuai standarnya mereka, seolah-olah kita menjadi makhluk yang rusak, yang najis, yang haram. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang kita pegang. Asal cukup makanan, minum, pakaian, dan kita bisa beribadah kepada Tuhan. Selebihnya, kita tinggal di dalam Yesus, dan Tuhan akan berikan kehidupan yang berkelimpahan. Waktu Tuhan berkata, di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Artinya semuanya kebutuhan hidup kita. Mari firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita hidup sederhana, simple. Milikilah hidup bersama Yesus, Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Dan nanti tanpa terasa, kita akan berbuah banyak. Doa-doa kita yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, yang ingin punya keturunan, yang ingin punya pelayanan, yang ingin karirnya naik, bisnisnya maju, tinggallah di dalam Tuhan dulu. Dan ingatlah, Yesus pokok anggur yang benar, Bapa pengusahanya. Kita ditanam di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu, lepaskan roh khawatir itu. Kita akan berdoa bersama ya. Mari, siapkan hatimu, percaya Bapak Ibu tidak perlu firman yang lebih dalam lagi, yang lebih lanjut. Hari ini saya minta imanmu. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Yesus. Kembali kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Maka kita akan rasakan, kita mulai menerima nutrisi surga, dan kita mulai merasakan ranting-ranting kita bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah lebih lagi, menghasilkan buah lebih lagi. Mari, maukah Bapak Ibu berdoa bersama saya? Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih sudah menerima firman-Mu yang luar biasa. Dan kami datang Tuhan, kami mohon ampun kalau kami sudah melalaikan perjalanan bersama Tuhan. Keselamatan sudah kami terima, tapi kami tidak memeliharanya, sehingga kami terlepas. Dan hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kami kembali Tuhan, kembali mau tinggal di dalam Tuhan, tertanam, sehingga pada saat kami tertanam ada nutrisi surga, ada damai sejahtera, sukacita, semangat, sehingga kami boleh mulai berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan. Dan kami percaya ada terobosan-terobosan. Allah selalu sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi manusia. Terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pemberitaan firman hari ini, baik di belakang layar, baik yang sudah ambil bagian dalam pemimpin pujian, dalam membawa lagu-lagu penyembahan, yang sudah boleh ada bekerja di balik layar. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berbuah. Tahun 2021 kami akan berbuah untuk melayani nama Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Cintanya Bapa, anugerahnya Tuhan Yesus, dan pimpinan perlindungan dari Allah Roh Kudus bersama kita, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, terima kasih kepada semua kita yang sudah terlibat, kepada jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan persembahan. Puji nama Tuhan. Sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, glory haleluya.